Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dua garis sejajar yang dipotong oleh transversal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai garis dan sudut, sifat-sifat garis dan sudut, hubungan antara sudut. Nah, jadi di sini dibuka lagi materi-materi sebelumnya supaya tidak ada kesulitan dalam memahami materi ini. Nah, seperti apa bentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh transversal? Saya jelaskan sesuai dengan gambar berikut. Nah, ini garis K dengan garis L itu kan garis sejajar, dua garis yang sejajar. Nah, G itu kan garis yang memotong dua garis sejajar ini, K dan L. Maka G itu disebut sebagai transversal. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini itu kan ada sudut-sudut yang terbentuk ya. Ini ada sudut sini, ada sudut ini. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama, sudut-sudut yang terbentuk itu adalah sudut-sudut sehadap. Nah, sudut sehadap itu sudut yang bagaimana? Nah, sudut sehadap itu adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Nah, jadi dia arahnya sama terhadap garis potong. Garis potong itu apa? Nah, garis potong itu adalah transversal tadi. Jadi ini nanti arahnya sama, patokannya itu adalah garis yang G. Nah, misalnya ini sudut-sudut sehadap. Nah, sudut-sudut sehadap itu besarnya sama. Nah, sudut A dengan sudut P. Nah, mengapa dia sehadap? Nah, ini coba patokannya dengan garis G. Nah, dia kan hadapnya sama, menghadap ke sana semua ya. Nah, jadi A dengan P itu adalah sudut yang sehadap. Jadi besarnya sudut A itu sama dengan besarnya sudut P. Nah, jadi seperti ini. M sudut A sama dengan M sudut P. Nah, kira-kira mana lagi? Nah, kalau yang ini kira-kira dari mana yang B? Berarti yang B itu sehadap dengan yang di sini ya. Nah, jadi B itu sehadap dengan Q. Karena B sehadap dengan Q, maka besarnya sudut B sama dengan besarnya sudut Q. Nah, selanjutnya sudut C. Nah, sudut C di sini. Nah, berarti sehadap dengan sudut R yang terletak di sini. Nah, karena sehadap maka besarnya sudut C sama dengan besarnya sudut R. Nah, satu lagi ini sudut D itu berarti sehadap dengan sudut S. Jadi besarnya sudut D sama dengan besarnya sudut S. Sudah paham ya sehadapnya bagaimana? Nah, patokannya adalah garis yang G ini sebagai patokan. Sudut A menghadap ke sana, nah sudut B menghadap ke sana. Nah, kan sama. Jadi besarnya sama. Jadi misalnya sudut B itu 60 derajat. Nah, sudut Q berapa? Nah, sesuai dengan yang ini. Nah, karena sudut Q itu sehadap dengan sudut B, maka besarnya sudut Q juga 60 derajat. Jadi seperti itu ya untuk sudut-sudut yang sehadap. Nah, selanjutnya sudut yang terbentuk adalah sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan itu apa? Nah, jadi sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Nah, ini kan dalam ya, dalam terus menyeberang. Nah, yang di dalam itu kan berarti di antara K dan L. Berarti di sini ada 4 sudut ini. Nah, dia menyeberang terhadap garis G. Nah, sudut-sudut dalam berseberangan itu besarnya juga sama. Nah, di dalam apa aja sudut-sudut yang di dalam? Itu kan ada sudut C, sudut D, sudut P, dan sudut Q. Nah, yang menyeberang yang mana antara ini? Nah, berarti C dengan sudut P. Nah, ini kan di dalam terus menyeberang garis G. Jadi sudut C dan sudut P itu adalah sudut-sudut yang dalam berseberangan. Berarti besarnya sudut C sama dengan besarnya sudut P. Nah, terus selanjutnya itu ada sudut D. Nah, sudut D di dalam terus menyeberang. Berarti nyeberangnya di mana? Sampai di sudut Q. Nah, berarti besarnya sudut D sama dengan besarnya sudut Q. Nah, jadi itu ya. Paham? Konsepnya seperti itu. Nah, misalnya di sini ada soal sudut Q itu 60 derajat. Nah, tentukan sudut D. Nah, ini kita tentukan ini hubungannya apa antara sudut Q dengan sudut D. Dari sini ke sini. Itu kan ada di dalam, sama-sama di dalam terus menyeberang.
Berarti hubungannya adalah dalam berseberangan. Karena sudut D dan sudut Q merupakan sudut-sudut dalam berseberangan, maka besarnya sama. Jadi, besarnya sudut D adalah 60 derajat. Alasannya apa? Nah, alasannya karena dalam berseberangan dengan sudut Q. Nah, selanjutnya sudut yang terbentuk yang ketiga itu adalah sudut luar berseberangan. Nah, konsepnya seperti sebelumnya, sudut yang dalam berseberangan. Nah, ini berarti sudut yang terletak di luar dua garis yang sejajar dan menyeberang garis potong atau menyeberang transversal. Nah, kita analisis dulu sudut yang di luar apa aja. Nah, ini kan ada A, ada B, S, dan R. Nah, itu kan sudut-sudut di luar. Nah, ini ya, barusan sudah saya jelaskan. Nah, terus yang menyeberang yang mana? Nah, ini kan A menyeberang dengan R. Berarti A dengan R itu sudut luar berseberangan. Nah, sama seperti sebelumnya, sudut luar berseberangan besarnya juga sama. Jadi, besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut R. Alasannya karena luar berseberangan. Nah, sekarang ini sudut B dengan sudut S. Nah, sama-sama di luar terus menyeberang garis potong. Jadi, besarnya sudut B sama dengan besarnya sudut S. Jadi, kalau ada soal, misal sudut A itu besarnya 120 derajat, tentukan sudut R. Nah, pertama kita analisis dulu A dengan R dia apa? Nah, A dengan R sama-sama di luar. Nah, ini kan menyeberang G. Berarti A dengan R itu sudut-sudut luar berseberangan. Karena sudut-sudut luar berseberangan itu besarnya sama, maka sudut R itu besarnya 120 derajat. Alasannya ini ya, luar berseberangan dengan sudut A. Nah, selanjutnya sudut yang terbentuk selanjutnya ini adalah sebenarnya sudah pernah saya jelaskan. Jadi karena ini juga terbentuk di dua garis sejajar yang dipotong oleh transversalnya, saya ingatkan kembali. Itu ada sudut-sudut yang bertolak belakang. Nah, sudah ingat ya, dibuka-buka lagi materinya. Nah, sudut tolak belakang itu besarnya sama. Nah, ini saya cuma mengingatkan ya. Nah, bertolak belakang misalnya apa? Nah, A dengan C. Nah, ini kan bertolak belakang ya, saling membelakangi. Besarnya sama. Nah, sudut A bertolak belakang sudut C, maka besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut C. Terus sudut B bertolak belakang dengan sudut D, jadi besarnya juga sama. P dengan sudut R, jadi besarnya sudut P juga sama dengan besarnya sudut R. Terus yang Q bertolak belakang dengan S, jadi besarnya sudutnya juga sama. Itu ya. Nah, misalnya di sini ada soal lagi. Misal sudut A itu 120 derajat. Nah, tentukan sudut C. Nah, kita tentukan hubungannya A dengan C apa? Nah, A dengan C itu kan sudut yang bertolak belakang. Jadi, besarnya sudut C juga 120 derajat. Ini alasannya yang di dalam kurung ini ya. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya itu ada sudut-sudut dalam sepihak. Sama seperti sebelumnya. Berarti sudutnya itu ada di antara dua garis sejajar. Berarti ini di antara K dengan L. Nah, terus sepihak artinya berada dalam pihak yang sama. Nah, patokannya apa patokannya? Nah, patokannya adalah transversal atau garis potong. Misalnya ini, sudut C dengan sudut Q. Dia kan di dalam, terus pihaknya sama. Patokannya yang ini ya. Ini kalau misalnya saya jelaskan bisa seperti ini. Pihak yang kanan gitu maksudnya. C sama Q itu kan sama-sama pihaknya di dalam, terus pihak yang kanan. Berarti C dengan Q itu juga dalam sepihak. Nah, bagaimana besar sudut dalam sepihak? Nah, kita ingat lagi sudut yang berpelurus. Nah, sudut dalam sepihak itu kalau dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Jadi, besarnya sudut C ditambah besarnya sudut Q itu sama dengan 180 derajat. Nah, yang lain mana? Di dalam itu kan D dengan P. Nah, itu juga dalam terus pihaknya sama, pihak yang kiri gitu ya. Nah, jadi jumlahnya juga 180 derajat. Nah, misalnya ada pertanyaan ini. Sudut C sama dengan 120 derajat. Tentukan sudut Q. Nah, kita tentukan ini C dengan Q apa hubungannya. Nah, C dengan Q itu kan
dalam sepihak ya, berarti jumlahnya 120. Nah, kalau C 180, maaf ya. Jadi jumlahnya 180. Nah, di sini kalau C 120 supaya jumlahnya menjadi 180, nah kira-kira Q-nya berapa? Kan seperti itu ya pertanyaannya. Nah, jadi ini karena sudut Q dalam sepihak dengan sudut C, maka kalau dijumlahkan itu 180 derajat. Nah, berarti 120 derajat ditambah besarnya sudut Q itu 180 derajat. Nah, 120 ditambah berapa? Hasilnya 180. Nah, kan berarti ditambah 60 ya. Berarti besarnya sudut Q itu 60 derajat. Nah, ini sebenarnya sudut luar sepihak ya, nomor 7. Nah, saya koreksi dulu. Ini sudut, iya, dalam sepihak kan sudah, berarti ini sudut yang luar sepihak. Luar berarti berada di luar, pihaknya sama ya. Di luar itu berarti ini terletak di luar dua garis sejajar. Nah, yang di luar itu kan ada sudut A, B, S, R. Nah, berarti antara itu. Yang pihaknya sama apa? Nah, sudut B dengan sudut R. Nah, masih sama, sudut luar sepihak itu kalau dijumlahkan juga 180 derajat. Nah, karena sudut B sepihak dengan sudut R, maka besarnya sudut B ditambah besarnya sudut R itu 180 derajat. Nah, kemudian sudut A itu kan luar sepihak dengan, ini ternyata masih salah ya. Ini luar sepihak. Karena copy paste dari slide sebelumnya, sebelum saya edit. Nah, selanjutnya ini benar ya. Nah, sudut A luar sepihak dengan sudut S, maka besarnya sudut A ditambah besarnya sudut S itu 180 derajat. Nah, misal ini ada contoh soal, besarnya sudut B itu 60 derajat. Nah, sudut R-nya berapa? Kita tentukan hubungannya. B dengan R itu kan di luar, terus dia nggak menyeberang, berarti dia pihaknya sama ya. Berarti sudut luar sepihak. Nah, tadi kalau dijumlahkan kan 180, nah sudutnya. Berarti sudut R itu hasilnya adalah 120 derajat. 120 derajat ditambah 60 derajat kan hasilnya 180 derajat. Jadi itu ya sudut-sudut yang terbentuk. Nah, saya simpulkan sudut-sudut yang terbentuk akibat dari dua garis sejajar yang dipotong transversal. Nah, setelah disimpulkan tadi itu ada sudut-sudut yang besarnya sama pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat. Nah, sudut-sudut yang besarnya sama apa aja tadi? Ada sudut yang sehadap, ada lagi sudut-sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut-sudut luar berseberangan. Nah, ada juga sudut-sudut bertolak belakang. Jadi ini yang besarnya sama. Kalau kedua sudut ini hubungannya seperti ini berarti besarnya sama. Terus ada yang pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat. Ada dua ya, yang tadi adalah sudut dalam sepihak sama sudut luar sepihak. Jadi kalau misalnya hubungan dua sudut itu hubungannya adalah dalam sepihak atau luar sepihak, maka kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, supaya lebih paham, ini ada latihan soal. Nah, dari gambar seperti ini, nah itu tentukan besar sudut B, C, D, P, Q, R, S. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu kita tentukan hubungannya apa antara sudut A dengan mencari sudut B misalnya. Nah, sudut B itu kan hubungannya apa? Ini adalah sudut yang berpelurus. Nah, sudut lurus seperti ini, kalau kalian ukur dengan busur, itu kan besarnya 180 derajat ya. Berarti besarnya sudut A ditambah besarnya sudut B itu hasilnya 180 derajat. Berarti sudut B itu hasilnya adalah 40 derajat. Nah, jadi ini kalau dijumlahkan kan 180 ya. Jadi seperti itu caranya. Terus sekarang sudut C. Nah, sudut C itu kita analisis dari apa? Kita bisa menggunakan hubungannya dengan sudut B atau dengan sudut A yang sudah diketahui apa. Nah, kalau misalnya kita dengan alasannya dengan sudut A ya berarti karena bertolak belakang. Nah, sudut A dengan sudut C itu kan hubungannya bertolak belakang. Karena bertolak belakang hasilnya sama, maka
besarnya sudut C adalah 140 derajat. Nah, kalau misalnya kita alasannya menggunakan sudut B ya berarti karena sudut B dengan sudut C itu berpelurus, maka besarnya sudut C itu hasilnya adalah 140 derajat. Jadi ada alternatif lain, nggak cuma satu alasan saja ya. Seperti itu. Sekarang sudut D. Nah, sudut D itu kita bisa menggunakan ini kalau bertolak belakang berarti dengan sudut B. Nah, sudut yang bertolak belakang sama. Atau kita bisa menggunakan juga yang berpelurus. Nah, jadi berpelurus. Karena sudut D berpelurus dengan sudut C, maka besarnya sudut D adalah 40 derajat. Nah, sekarang kita menentukan sudut P. Nah, sudut P kenapa kok 140 derajat? Nah, kita bisa menggunakan ini sudut-sudut yang atas tadi. Kan ada sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak. Nah, kita mau menggunakan alasan yang mana itu kita pilih saja. Nah, kalau misalnya ini menggunakan yang dalam berseberangan dengan sudut C ya harusnya ya, bukan dengan sudut B. Nah, jadi dalam berseberangan dengan sudut B. Dengan sudut C, maaf, diulang lagi. Jadi besarnya sudut P itu 140 derajat itu karena dalam berseberangan dengan sudut C. Atau kita juga bisa menggunakan alasan karena sehadap dengan sudut A. Sudut sehadap itu kan besarnya sama kan, besar ini. Nah, salah satu kita pilih aja. Atau kalau misalnya dalam sepihak P itu kan dalam sepihak dengan sudut D, ya kan? Besarnya sudut dalam sepihak itu kalau dijumlahkan 180. Nah, kalau ini udah 40 kan berarti di sini tinggal 140 begitu ya. Nah, ini yang lain untuk yang Q nanti bisa dicari. Alasannya sama, mirip dengan yang B. Nah, sekarang sudut R. Alasannya banyak, kita bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan hubungannya dari sudut yang di sini. Nah, kalau misalnya ini, itu kan luar berseberangan dengan sudut A. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau sudut luar berseberangan itu besarnya sama. Berarti bisa menggunakan dengan yang ini ya. Atau sehadap dengan sudut C. Atau bisa juga bertolak belakang dengan sudut P. Atau luar sepihak dengan sudut B. Nah, alasannya pilih aja salah satu. Yang penting kita bisa itu memberikan analisis ya, bisa memberikan klarifikasi kenapa kok besarnya segini. Jadi matematika harus seperti itu ya. Kalau memberikan jawaban itu harus ada alasannya, mengapa kok menjawab ini. Jangan langsung R 40. Nah, itu udah salah, alasannya nggak ada misalnya. Nah, itu udah ini ya, maksudnya jangan seperti itu. Di matematika harus buktinya harus ada, harus kuat ya. Nggak cuma di matematika, dalam kehidupan juga harus seperti itu. Kalau misalnya kita ngejudge seseorang, memberikan judgement terhadap seseorang itu harus ada dasarnya gitu. Jangan cuma asal nuduh aja begitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini mah ngelantur ke mana-mana, tapi nggak apa-apa ya. Itu adalah itu belajar matematika harus seperti itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja ya. Nanti yang S sama sudut yang tadi yang belum ketemu itu alasannya masing-masing aja dipilih. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya harap kalian benar-benar pahami, dicatat. Nah, terus ini kalau sudutnya kan kadang bentuknya nggak seperti ini ya, ini transversalnya itu menghadap ke atas, kadang transversalnya mendatar seperti ini. Jadi jangan bingung juga, yang penting kalian pahami konsepnya. Dalam berseberangan itu apa, luar berseberangan apa, sehadap bagaimana. Jadi kalian paham. Kadang ini huruf-hurufnya juga nggak mesti A, kadang ini simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak harus seperti ini, gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pesan saya, pelajari dan pahami. Kaitkan dengan materi-materi sebelumnya dan juga latihan soal. Nah, nanti insya Allah materi ini bisa kalian pahami. Begitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.